Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita berkesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita bersama dengan saya Maulidawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan satu materi yang sangat menarik, yaitu mengenai pemerolehan bahasa. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah psikolinguistik. Psikolinguistik itu adalah ilmu yang merupakan gabungan antara ilmu psikologi dan ilmu linguistik. Kita tahu bahwa sejarahnya dulu ada pakar linguistik yang berkecimpung di dalam dunia psikologi, dan juga sebaliknya ada pakar psikologi yang berkecimpung di dalam dunia linguistik, sehingga lahirlah sebuah ilmu baru yang disebut dengan ilmu psikolinguistik. Baik, langsung saja kita akan membahas materi kita. Nah, bahasa itu memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Bahasa merupakan media interaksi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dengan bahasa juga seseorang dapat mengutarakan isi hati, pikiran, perasaan, juga ide-ide kepada sesamanya. Bayangkan jika manusia tidak memiliki bahasa, pasti dunia akan terasa sangat sepi. Nah, untuk pemerolehan bahasa itu, kapan terjadinya? Pemerolehan bahasa pada manusia itu terjadi sejak manusia dilahirkan ke muka bumi ini. Setiap manusia itu sudah dibekali dengan sebuah alat yang berguna untuk memperoleh bahasa, dan alat tersebut sudah ada sejak manusia dilahirkan ke muka bumi. Ada yang tahu apa nama alatnya? Namanya adalah Language Acquisition Device, atau yang biasa disingkat dengan LED. Nah, walaupun LED ini sudah dimiliki oleh setiap manusia ketika lahir, namun LED ini harus tetap mendapatkan stimulasi agar ia dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, pemerolehan bahasa ini, khususnya pemerolehan bahasa pertama pada anak usia dini, sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Karena pada umumnya interaksi seorang anak terjadi di dalam keluarga. Selain itu, daya kognitif seorang anak juga menjadi faktor internal yang dapat mempengaruhi kecepatan pemerolehan bahasa ini. Dan pastinya daya kognitif atau kemampuan kognitif seseorang itu berbeda ya antara anak yang satu dengan anak yang lain. Sehingga itu juga akan mempengaruhi tingkat atau kecepatan pemerolehan bahasanya. Baik, berikutnya kita akan melihat tahap-tahap perkembangan bahasa pada seorang anak. Ya, dimulai dari tahap pertama sampai kedua dan seterusnya. Nah, pemerolehan bahasa pertama anak ini ada beberapa tahap yang harus dilalui. Tahap-tahap tersebut antara lain yang pertama ada namanya tahap berdekut. Ya, tahap berdekut. Nah, coba kita lihat video seorang bayi yang sedang berdekut. Mari kita lihat videonya. Nah, itu dia ya, tahap berdekut pada seorang bayi yang tahap ini itu biasanya terjadi di bawah usia 6 bulan. Nah, pada tahap ini biasanya bayi akan mengeluarkan suara-suara seperti mirip-mirip suara tertentu ya, seperti O, A, atau mengeluarkan bunyi-bunyi yang unik seperti itu. Yang kedua yaitu ada tahap mengoceh atau istilahnya babbling. Nah, pada tahap kedua ini bayi sudah seperti mengeluarkan suara-suara ingin menirukan sebuah kata. Mereka akan mengucapkan kata-kata seperti mama, baba, dada, dan seterusnya. Nah, pada tahap ini biasanya anak sudah mulai mengerti makna dari sebuah kata. Tahap babbling ini terjadi pada usia antara 6 bulan sampai dengan 8 atau 9 bulan. Mari kita lihat tahap babbling ini ya. Yang ketiga ada tahap namanya tahap holofrasis atau tahap satu kata. Nah, pada tahap ini seorang anak atau bayi sudah mulai mengucapkan kata-kata tertentu. Oke, kita lihat contohnya, videonya. Nah, seperti yang kita simak tadi, tahap yang
tahap yang ketiga ini, yaitu tahap satu kata, si bayi sudah mulai mengeluarkan bunyi-bunyi yang lebih jelas daripada tahap babbling. Berikutnya ada tahap dua kata. Pada tahap dua kata ini, seorang anak sudah mulai dapat berkomunikasi menggunakan dua kata. Mari kita lihat contoh videonya. Babayong adik. Babayong. Babayong. Nah, itu dia tahap yang keempat, ya. Kemudian berikutnya yang kelima ada tahap telegraphic speech atau tahap menyerupai telegram. Nah, pada tahap yang kelima ini seorang anak sudah hampir bisa berkomunikasi secara lengkap atau menggunakan kalimat secara lengkap. Walaupun pengucapannya mungkin ada yang belum jelas dan ada yang sudah lebih jelas. Nah, berikut kita lihat contoh video seorang anak yang sudah melalui tahap telegrafis ini. Minum lagi. Minum kopi lagi. Nah, itu dia tahap-tahap pemrolehan bahasa anak, mulai dari tahap berdekut, kemudian ada tahap mengoceh, tahap satu kata, kemudian tahap dua kata, dan tahap telegrafis. Nah, setelah seorang anak mengalami tahap-tahap ini, di atas 2 tahun itu pada umumnya anak-anak sudah bisa berkomunikasi menggunakan kalimat yang lengkap. Namun ada juga kondisi tertentu anak-anak yang tidak dapat berkomunikasi secara lengkap seperti anak-anak pada umumnya, dan itu nanti ada pembahasan tersendiri yaitu mengenai gangguan berbahasa pada anak. Untuk hari ini mungkin ini dulu materi kita mengenai pemrolehan bahasa anak. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan kembali materi yang lebih menarik. Baik, semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bermanfaat, dan saya akhiri lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.